Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Salam saudaraku, shalom, selamat malam, salam sejahtera dan bahagia kiranya memenuhi kehidupan kita malam ini. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, bahkan pemuda remaja, bahkan hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet dimanapun Anda berada. Sebab itu mari kita berdoa memohon kemurahan Tuhan supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita malam ini. Puji Tuhan, kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah kaum muda remaja tentang studi Yusuf. Firman penggembalaan untuk ibadah kaum muda remaja tentang studi Yusuf. Kejadian 41 ayat 50 sampai dengan ayat 52. Kejadian 41 ayat 50 sampai dengan ayat 52. Demikian firman Tuhan. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnaf, anak Potifera, imam Bion. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Puji Tuhan. Sebelum datang 7 tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki. Yang sulung bernama Manasye, sedangkan anak yang kedua bernama Efraim. Amin. Selanjutnya kita akan memperhatikan arti rohani dari kedua nama anak laki-laki Yusuf tersebut. Dimulai dari yang sulung, yakni Manasye. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap dua perkara. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap dua perkara, yaitu satu, Yusuf lupa kepada kesukarannya. Dua, Yusuf lupa kepada rumah bapaknya. Puji Tuhan, haleluya. Sekarang tentang Yusuf lupa kepada kesukarannya. Baik, adapun kesukaran Yusuf dibagi atas tiga fase. Fase yang pertama, saat Yusuf tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Kisah ini ditulis dengan jelas di dalam Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan ayat 36, yang dibagi atas ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kisah tentang Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. B. Ayat 12 sampai ayat 36, Yusuf dijual ke tanah Mesir. Ayat 12 sampai ayat yang ke-36, Yusuf dijual ke tanah Mesir. Mari kita lihat kisah itu, Kejadian 37 ayat 25 sampai dengan ayat 28. Kejadian 37 ayat 25 sampai dengan ayat 28. Mari, sebetulnya kita sudah memasuki ayat 29 sampai dengan ayat 34. Tetapi supaya kita bisa nanti lebih mudah untuk mengerti tentang apa yang harus kita lihat di ayat 29 sampai dengan ayat 34, maka terlebih dahulu ada baiknya kita membaca dimulai dari ayat 25 sampai ayat 28 terlebih dahulu. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladang. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya?
Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Intinya, Yusuf diangkat dari sumur tempat ia dilemparkan. Intinya, Yusuf diangkat dari sumur tempat ia dilemparkan, lalu dijual kepada orang Ismail. Saudagar dari Midian, seharga 20 sikal perak. Amin. Sekarang Kejadian 37 ayat 29 sampai 34. Ayat 29 sampai 34. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati. Silakanlah Bapak periksa, apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengunyahkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Jadi ada dua pribadi yang mengalami kesusahan hati karena hilangnya Yusuf. Ada dua pribadi yang mengalami kesusahan hati karena hilangnya Yusuf. Yang pertama ialah Ruben. Amin. Ayat 29, di ayat 29 saya baca kembali. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya, lalu dikoyakkannya lah bajunya. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya, lalu dikoyakkannya lah jubahnya. Menunjuk bahwa Ruben mengalami kesusahan hati. Ya, pada ayat 29, Ruben mengoyakkan jubahnya karena ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Puji Tuhan. Mengoyakkan jubah menunjukkan bahwa Ruben mengalami kesusahan hati. Saudaraku, Ruben ini adalah gambaran dari gereja Tuhan yang betul-betul menaruh perhatiannya kepada pengajaran mempelai secara khusus. Ruben ini adalah gambaran dari gereja Tuhan yang betul-betul menaruh perhatiannya kepada pengajaran mempelai secara khusus. Puji Tuhan, sejauh ini kita telah digembalakan oleh pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Amin, saudaraku. Dan sejauh ini kita sudah menikmati betapa hubungan kita dengan Tuhan adalah bersifat hubungan mempelai, hubungan nikah. Maka manakala hubungan itu terputus, memang di situ kita akan mengalami kesusahan hati. Manakala kita sudah tidak lagi melihat hubungan intim dengan Tuhan, disitulah kita akan mengalami kesusahan hati. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, beda dengan orang dunia. Sekalipun hubungan mereka terputus, hubungan nikah mereka terputus dengan Tuhan, tetapi mereka tidak mengalami kesusahan hati. Tapi di sini kita melihat dengan hilangnya Yusuf, Ruben mengalami kesusahan hati. Amin, saudaraku. Jadi Ruben ini, sekali lagi saya tandaskan, adalah gambaran dari gereja Tuhan yang betul-betul menaruh perhatiannya kepada pengajaran mempelai secara khusus. Ayat 30.
Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Kepada saudara-saudaranya Ruben berkata, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Kepada saudara-saudaranya Ruben berkata, lalu pada ayat 30, Ruben berkata kepada saudara-saudaranya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Puji Tuhan. Saudaraku, kegelisahan atau kesusahan hati Ruben ini menunjukkan bahwa Ruben adalah gambaran dari kehidupan yang sudah tua atau dewasa rohani, sehingga merasa tertuduh sendiri pada saat ia tidak dapat memberi pertanggungan jawab kepada Roh Kudus. Amin, saudaraku. Jadi kegelisahan dan kesusahan hati Ruben ini menunjukkan bahwa Ruben adalah gambaran dari kehidupan yang sudah tua atau kehidupan yang sudah dewasa rohani. Amin, saudaraku. Tandanya merasa tertuduh, tanda dewasa rohani, merasa tertuduh pada saat tidak dapat memberi pertanggungan jawab kepada Roh Kudus. Tanda dewasa rohani, tulis. Tanda dewasa rohani merasa tertuduh bila ia tidak sanggup memberi pertanggungan jawab kepada Roh Kudus, bukan kepada manusia. Amin, saudaraku. Merasa tertuduh kalau ia tidak sanggup memberi pertanggungan jawab kepada Roh Kudus. Puji Tuhan. Itulah sedikit mengenai Ruben. Kemudian tadi ada dua orang yang mengalami kesusahan dengan terhilangnya Yusuf. Yang pertama Ruben, sekarang yang kedua ialah Yakub ayah mereka. Yang kedua ialah Yakub ayah mereka. Mari kita baca ayat 32, Kejadian 37 ayat 32. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati. Silakanlah Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa pakaian Yusuf, jubah yang maha indah itu, atau disebut juga pakaian yang berwarna-warni itu, penuh dengan darah. Amin. Tulis. Ketika Yakub memeriksa jubah yang maha indah itu, atau pakaian yang berwarna-warni itu, penuh dengan darah, sehingga lalu Yakub mengoyakkan jubahnya. Lalu Yakub mengoyakkan jubahnya. Mengoyakkan jubah menunjuk bahwa Yakub mengalami kesusahan hati. Mengoyakkan jubah menunjuk bahwa Yakub juga mengalami kesusahan hati. Jadi yang mengalami kesusahan hati dengan terhilangnya Yusuf selain Ruben juga Yakub ayah mereka. Puji Tuhan. Amin. Amin. Tanda kesusahan hati Yakub. Tanda kesusahan hati Yakub. Ayat 34 kita baca dulu. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Tanda kesusahan hati Yakub, ia mengenakan kain kabung pada pinggangnya, sehingga berkabunglah ia berhari-hari karena Yusuf. Tanda kesusahan hati Yakub. Tanda kesusahan hati Yakub, ia mengenakan kain kabung pada pinggangnya, sehingga berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena Yusuf. Arti rohaninya bagi kita sekarang, Roh Kudus sangat berkabung, Roh Kudus sangat berduka kalau karunia-karunia dan jabatan-jabatan Roh Kudus dirampas dari sidang mempelai atau gereja Tuhan. Arti rohaninya bagi kita sekarang adalah Roh Kudus itu akan berkabung. Roh Kudus itu akan
berkabung, berduka kalau karunia-karunia dan jabatan-jabatan Roh El Kudus itu dirampas dari sidang mempelai atau gereja Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Pada saat kapan Roh Kudus berduka? Pada saat ada kematian rohani, termasuk pada saat karunia-karunia dan jabatan-jabatan Roh Kudus diambil dari gereja Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Yakub adalah gambaran dari Roh Kudus. Yakub adalah gambaran dari Roh Kudus. Sedangkan jubah yang Maha Indah menunjuk karunia-karunia dan jabatan-jabatan Roh El Kudus. Ini perhatikan baik-baik supaya kau tahu jubah artinya. Yakub adalah gambaran dari Roh Kudus. Jubah yang Maha Indah menunjuk karunia-karunia dan jabatan-jabatan Roh El Kudus. Sedangkan Yusuf gambaran dari sidang mempelai atau gereja Tuhan. Amin. Saya ulangi, Yakub adalah gambaran dari Roh Kudus. Sedangkan jubah yang Maha Indah menunjuk karunia-karunia dan jabatan-jabatan Roh Kudus. Sedangkan Yusuf yang gambaran dari sidang mempelai atau gereja Tuhan. Kejadian 37 ayat 31 dan 33. Kejadian 37 ayat 31 dan 33. Demikian. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Ayat 33. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Sebenarnya darah yang ada pada jubah yang Maha Indah itu bukanlah darah Yusuf sendiri, dan apalagi darah binatang buas, melainkan darah kambing domba yang telah disembelih. Jadi darah yang ada pada jubah yang Maha Indah itu adalah darah kambing domba yang telah disembelih. Itu bukan darah Yusuf, itu bukan darah binatang buas. Jadi tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh saudara-saudara Yusuf. Amin. Puji Tuhan. Berarti karunia-karunia dan jabatan-jabatan Roh El Kudus yang ada di dalam gereja Tuhan harus berdiri tegak pada korban Kristus. Berarti karunia-karunia dan jabatan-jabatan Roh El Kudus yang ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan harus berdiri tegak pada korban Kristus. Maksudnya imam-imam, hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan yang telah menerima karunia-karunia dan jabatan-jabatan Roh El Kudus tidak didasari oleh kepentingan-kepentingan manusia di dalam melayani Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya ulangi, darah yang melekat pada jubah yang Maha Indah, jubah Yusuf, bukanlah darah Yusuf, bukan juga darah binatang melainkan darah kambing domba. Berarti karunia-karunia dan jabatan Roh El Kudus yang ada di dalam gereja Tuhan, anak Tuhan, harus berdiri tegak pada korban Kristus. Maksudnya pelayan-pelayan Tuhan yang telah menerima karunia-karunia dan jabatan Roh El Kudus tidak didasari oleh kepentingan-kepentingan manusia di dalam melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita melayani Tuhan dan melayani pekerjaannya tidak didasari oleh kepentingan manusia daging. Puji Tuhan. Amin. Kidung Agung 2 ayat 14. Kidung Agung 2 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Puji Tuhan. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Kidung Agung 2 ayat 14. Kidung Agung 2 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu
dan elok wajahmu. Puji Tuhan. Perhatikan kalimat dari ayat ini, merpatiku di celah-celah batu. Perhatikan kalimat pada ayat ini, yaitu merpatiku di celah-celah batu. Artinya anak-anak Tuhan yang dipenuhkan Roh Kudus sekaligus telah menerima karunia-karunia dan jabatan Roh Kudus berdiri di atas korban Kristus. Saya ulangi, kalimat dari ayat 14 yang harus kita perhatikan adalah merpatiku di celah-celah batu di persembunyian lereng-lereng gunung. Artinya, saudaraku, anak-anak Tuhan yang dipenuhkan Roh Kudus sekaligus telah menerima karunia-karunia dan jabatan-jabatan Roh Kudus berdiri di atas korban Kristus. Amin. Merpati menunjuk, kata merpati menunjuk kehidupan yang diurapi dan menerima karunia-karunia dan jabatan Roh Kudus. Sedangkan celah-celah batu menunjuk korban Kristus. Itu menunjuk celah-celah batu menunjuk korban Kristus, sebab dia adalah gunung batu yang kekal. Puji Tuhan. Luka-luka Yesus harus, itulah celah-celah. Jadi celah-celah itu sama dengan luka-luka Yesus, harus menjadi tempat persembunyian kita atau dasar kita melayani Tuhan. Luka-luka Yesus, celah-celah sama dengan luka-luka Yesus, harus menjadi tempat persembunyian kita atau dasar kita melayani Tuhan. Amin. Yesus adalah gunung batu yang kekal. Jadi celah-celah sama dengan luka-luka Yesus. Itulah yang harus menjadi tempat persembunyian kita. Itulah yang menjadi dasar kita di dalam melayani Tuhan, di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tidak ada kepentingan lain. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Sekarang kita lihat sidang jemaat. Kita bandingkan dengan sidang jemaat di Pergamus. Kita bandingkan dengan sidang jemaat di Pergamus. Wahyu pasal yang kedua. Sekarang kita bandingkan dengan sidang jemaat di Pergamus. Wahyu 2. Wahyu pasal yang kedua ayat 13, ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Judulnya kepada jemaat di Pergamus. Ayat 12 mulai sampai 13. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Ayat 13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Puji Tuhan. Kita lihat di sini jemaat di Pergamus, jemaat di Pergamus diam di tempat tahta iblis. Jemaat di Pergamus ini ternyata diam di tempat tahta iblis. Berarti diam di antara orang-orang fasik, orang-orang yang hidup di dalam kemunafikan dan hidup di dalam dosa kejahatan dan kenajisan. Amin. Puji Tuhan. Tetapi sekalipun jemaat di Pergamus diam di tempat tahta iblis, tetapi sekalipun jemaat di Pergamus diam di tempat tahta iblis, lihat kondisi mereka. Satu, jemaat di Pergamus berpegang kepada nama Tuhan. Namun jemaat di Pergamus tetap berpegang kepada nama Tuhan. Amin. Kemudian dua, tidak menyangkal iman mereka. Tidak menyangkal iman mereka sekalipun menghadapi ancaman maut. Tidak menyangkal iman mereka sekalipun menghadapi ancaman maut.
di mana Antipas saksi Tuhan yang setia itu dibunuh di hadapan mata mereka. Jadi sekalipun menghadapi ancaman maut, mereka tetap tidak menyangkal iman. Kalau kita lihat sepintas, sekilas, sidang jemaat di Pergamus ini sungguh luar biasa. Diam di tempat tata iblis, berarti hidup di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan dosa, kejahatan, kenajisan, kemunafikan, kefasikan, dan dosa-dosa yang lain. Kemudian yang kedua, tidak menyangkal iman mereka sekalipun menghadapi ancaman maut. Sebab Antipas saksi Tuhan yang setia itu dibunuh di depan mata mereka. Namun mereka tetap tidak menyangkal iman mereka. Itulah keberadaan sidang jemaat di Pergamus. Namun kita lihat lebih jauh lagi ayat 14 sampai 15. Wahyu 2 ayat 14 sampai 15 demikian. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ayat 15, demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Namun ternyata Tuhan mempunyai keberatan terhadap jemaat di Pergamus ini. Ternyata Tuhan mempunyai keberatan terhadap sidang jemaat di Pergamus ini. Karena ternyata mereka menganut dua ajaran lain. Ternyata mereka menerima atau menganut dua ajaran lain, yaitu satu ajaran Bileam, dua ajaran pengikut Nikolaus. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi di ayat 12-13 betapa nampaknya terlihat jemaat di Pergamus ini luar biasa. Tetapi setelah kita membaca ayat 14 sampai dengan ayat 15, Tuhan mempunyai keberatan terhadap mereka. Karena ternyata mereka menerima dua ajaran asing. Itulah ajaran Bileam dan ajaran pengikut Nikolaus. Puji Tuhan. Haleluya. Apa artinya, saudaraku? Apa artinya kita berjuang dalam melayani Tuhan, tapi di tengah-tengah ibadah itu ada ajaran-ajaran asing? Apa artinya dengan pengorbanan yang banyak, tapi di tengah-tengah ibadah itu ada ajaran asing yang membuat Tuhan menjadi keberatan kepada sidang jemaat di Pergamus? Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Doakan terus supaya di tengah pemberitaan ini tidak ada ajaran asing, supaya pengorbanan tidak menjadi sia-sia. Kita sudah mengorbankan tenaga, pikiran, waktu, uang, dan lain sebagainya untuk beribadah kepada Tuhan. Sebab itu doakan supaya di tengah ibadah ini tidak ada ajaran asing. Itu yang membuat hati Tuhan keberatan dalam sebuah ibadah dan pelayanan. Puji Tuhan. Sekarang mari kita melihat tentang kedua ajaran tersebut, tentang ajaran Bileam. Tentang ajaran Bileam. Kita awali dulu membaca Wahyu 2 ayat 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi Tuhan mempunyai keberatan terhadap sidang jemaat di Pergamus, karena ternyata jemaat di Pergamus ini menganut ajaran Bileam. Menganut ajaran Bileam. Mari 2 Petrus 2 ayat 15. 2 Petrus 2 ayat 15. 2 Petrus 2 ayat 15, demikian firman Tuhan. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi ajaran Bileam suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat.
Puji Tuhan, menerima upah di tengah ibadah dan pelayanan. Melayani karena upah itu merupakan ajaran Bileam. Melayani karena upah itu merupakan ajaran Bileam. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Itu merupakan ajaran Bileam. Yudas 1 ayat 11. Yudas ayat 11. Karena Yudas hanya satu pasal. Yudas ayat 11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Oleh sebab upah, banyak hamba-hamba Tuhan menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Jadi kalau melayani Tuhan karena upah, karena uang, saudaraku, sama artinya menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Itu kesesatan Bileam. Melayani karena upah itu merupakan kesesatan Bileam. Sama dengan menceburkan diri dalam kesesatan Bileam. Maka kalau kita melayani Tuhan, biarlah kita melayani dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan karunia-karunia dan jabatan-jabatan Roh Kudus. Dan kita melayani tanpa kepentingan manusia, tapi betul-betul berdiri di atas celah-celah batu gunung, berdiri di atas celah-celah gunung batu, berdiri di atas korban Kristus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Wahyu 2 ayat 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ajaran atau nasihat Bileam kepada Balak adalah karena upah adalah untuk menyesatkan orang Israel, yaitu makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ajaran atau nasihat Bileam kepada Balak karena upah adalah menyesatkan orang Israel dengan makan persembahan berhala dan berbuat zina. Jadi inilah nasihat Bileam kepada Balak. Ajaran Bileam kepada Balak adalah supaya Israel makan persembahan berhala dan berbuat zina dengan perempuan-perempuan. Inilah nasihat Bileam kepada Balak. Jadi, saudaraku, ternyata ini adalah sebuah strategi perang yang sedang digunakan banyak negara saat ini, termasuk runtuhnya pemerintahan daripada Nazi juga karena model seperti ini. Puji Tuhan. Jadi Bileam itu tahu bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan, berarti imamat rajani. Bangsa yang kudus berarti milik kepunyaan Allah. Dan mereka itu disebut juga tentara Tuhan, tentara yang kuat. Dan tidak ada bangsa yang bisa mengalahkan bangsa Israel. Maka datanglah Bileam hanya karena upah memberi nasihat kepada Balak, yaitu menggiring bangsa Israel makan persembahan berhala, serta menggiring bangsa Israel untuk berbuat zina dengan perempuan-perempuan. Tidak ada lagi cara lain mengalahkan tentara Tuhan selain dengan dua cara ini. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bilangan 22. Di dalam Bilangan 22 ayat 1 sampai dengan
Saudaraku, dalam Bilangan pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 37, ayat 1 sampai dengan ayat 37, saudaraku, di sini bangsa Israel digambarkan sebagai bangsa yang kuat. Bilangan tulis dengan Rabi Gideon Levi supaya kau tahu firman. Bilangan 22 ayat 1 sampai 37, bangsa Israel digambarkan sebagai bangsa yang kuat dengan jumlah tentara yang banyak, sehingga bangsa Moab, saudaraku, sehingga bangsa Israel ini telah mengalahkan banyak bangsa, termasuk bangsa Amori. Amin, saudaraku. Jadi Bilangan 22 ayat 1 sampai 37, bangsa Israel digambarkan sebagai bangsa yang kuat dengan jumlah tentara yang banyak. Mereka telah mengalahkan bangsa Amori, sehingga membuat bangsa-bangsa gentar, termasuk Balak Raja Moab menjadi gentar. Amin, saudaraku. Itu Bilangan 22 ayat 1 sampai dengan ayat 37. Paham? Puji Tuhan. Sekarang Bilangan 25 ayat 1 sampai 2. Jadi di situ dilukiskan keberadaan dari bangsa Israel. Suatu jumlah yang banyak. Mereka itu jumlah yang banyak. Mereka telah mengalahkan bangsa Amori, sehingga membuat bangsa-bangsa lain menjadi takut dan gentar, termasuk Balak Raja Moab menjadi takut dan gentar. Rasul Paulus juga telah menyatakannya di dalam Roma pasal 8. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang menjadi musuh kita? Siapakah yang menjadi lawan kita? Bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan, imamat rajani, bangsa yang kudus, milik kepunyaan Allah. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang menjadi musuh kita? Siapa yang menjadi lawan kita? Tidak ada. Suatu tentara yang banyak yang sudah mengalahkan Amori, membuat Balak Raja Moab menjadi takut dan gentar. Maka disitulah dia memanggil Bileam, seorang nabi Tuhan, meminta petunjuk untuk mengalahkan bangsa Israel. Paham, saudaraku? Puji Tuhan. Lihat Bilangan 25 ayat 1 sampai 2. Israel menyembah Baal Peor. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Jadi intinya, oleh karena nasihat Bileam kepada Balak, akhirnya bangsa Israel menyembah berhala dan berzina. Balak mendapat nasihat dari Bileam supaya menyodorkan perempuan-perempuan cantik kepada bangsa Israel. Amin, saudaraku. Kehidupan yang suci tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Tetapi untuk mengalahkan yang kuat harus menyodorkan perempuan-perempuan. Sehingga oleh nasihat Bileam kepada Balak, bangsa Israel berzina dan menyembah berhala. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudaraku, siapa seorang hakim yang kuat? Simpson. Sebelum orang lain mengetahui kelemahannya, tidak ada siapapun yang sanggup mengalahkan dia. Demikian halnya dengan bangsa Israel, tentara Tuhan yang hebat. Tetapi oleh nasihat Bileam, karena upah, Bileam memberi nasihat supaya bangsa Israel berbuat zina dan menyembah. Karena upah, karena itu seorang nabi besar
memberi nasihat kepada Balak hanya karena upah. Suatu kesesatan yang begitu dalam sekali. Paham saudara? Puji Tuhan. Nah, berhala artinya segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan. Akhirnya tadi bangsa Israel menyembah berhala dan berzina. Berhala artinya segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan. Misalnya meninggalkan Tuhan, yaitu ibadah dan pelayanan hanya karena pekerjaan, usaha, bisnis, kemudian kesibukan-kesibukan yang lain dan perkara lahiriah lainnya, itu merupakan berhala. Amin saudaraku. Kemudian kebenaran diri sendiri itu juga berhala. Kekerasan hati itu juga merupakan berhala. Puji Tuhan. Berzina artinya menduakan hati Tuhan, menduakan hati Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Menduakan hati Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Itu arti berzina. Amin saudaraku. Jadi dapatlah kita menarik kesimpulan. Kalau dapatlah kita menarik kesimpulan, saudaraku, bahwa Balak ini menerima upah, melayani karena menerima. Jadi kesimpulannya, melayani karena upah itu sama artinya menceburkan diri dalam kesesatan Bileam. Puji Tuhan. Saya berharap jangan ada di antara kita melayani karena upah, apapun alasannya. Amin. Puji Tuhan. Itulah ajaran Bileam. Sekarang tentang ajaran pengikut Nikolaus. Tentang ajaran pengikut Nikolaus. Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang ketiga ayat 15. Wahyu 2 ayat 15 maksud saya ya. Tentang ajaran pengikut Nikolaus. Wahyu 2 ayat 15 demikian firman Tuhan. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Berpegang kepada, jadi kesimpulannya jemaat di Pergamus ini berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Jemaat di Pergamus ini berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Pengikut Nikolaus. Lebih rinci kita memperhatikan kalimat pengikut Nikolaus di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-6. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga ku benci. Ya, Wahyu 2 ayat 6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga ku benci. Kalimat pengikut-pengikut menunjuk kepada sebuah masa yang banyak. Kalimat pengikut-pengikut menunjuk kepada sebuah masa yang banyak. Berarti ajaran pengikut Nikolaus adalah ajaran yang hanya untuk menambah jumlah masa yang banyak sebagai pengikut-pengikut. Hanya saudaraku, pelayanan mereka hanya tertuju kepada kuantitas, tidak memperhatikan kualitas. Paham saudaraku? Hanya tertuju kepada untuk menambah jumlah jiwa, menambah masa sebagai pengikut-pengikut. Mereka hanya fokus kepada kuantitas, tetapi mengabaikan kualitas rohani dari sidang jemaat itu.
mengabaikan kualitas. Kalau hanya terpusat kepada kuantitas, maka kualitas diabaikan, kualitas rohani diabaikan. Dapat dipahami, saudaraku? Amin. Puji Tuhan. Wahyu 13. Wahyu 13. Ayat 1 dan 3. Perhatikan. Binatang yang keluar dari dalam laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Wahyu 13 ayat 1 sampai 3 sudah. Wahyu 13 ayat 1 dan 3 sudah. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ayat 3. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Puji Tuhan. Perhatikan. Binatang yang keluar dari dalam laut. Di sini kita melihat binatang keluar dari dalam laut, menunjuk antikris. Haleluya. Kemudian binatang itu bertanduk 10 dan berkepala 7. Binatang itu bertanduk 10 dan berkepala 7. Amin. Lalu di ayat 3, satu dari kepala-kepalanya terkena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka itu sembuh, sehingga seluruh dunia heran lalu menjadi pengikut antikris. Berarti antikris ini melayani Tuhan hanya untuk menambah jumlah jiwa lewat mujizat-mujizat yang mereka adakan, lewat mujizat kesembuhan. Amin, saudaraku. Lewat mujizat kesembuhan inilah, saudaraku, dunia terheran-heran lalu mengikuti antikris. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tujuan mereka untuk mengadakan mujizat adalah supaya banyak mempengaruhi massa untuk menjadi pengikut-pengikut antikris. Puji Tuhan. Dapat dipahami. Sebetulnya kalau kita lihat di sini, binatang ini keluar dari dalam laut. Artinya saat mengalami sengsara, luka, menderita sengsara, luka atau sengsara, derita, seharusnya dilanjutkan sampai kepada pengalaman kematian. Hari ketiga nanti terjadi kebangkitan. Bukankah binatang itu keluar dari dalam laut? Laut itu berbicara tentang baptisan air. Berarti berbicara tentang pengalaman kematian dan kebangkitan. Tetapi kenyataannya luka yang diderita tujuannya adalah untuk luka yang diderita bukan tidak sampai membawa mereka sampai kepada pengalaman kematian, tetapi kenyataannya luka itu sembuh, dan akhirnya dunia heran sampai akhirnya dunia mengikuti mereka. Berarti mereka mengadakan mujizat hanya untuk mengadakan mujizat, demonstrasi mujizat hanya untuk mempengaruhi dunia, supaya mempengaruhi massa, supaya menjadi pengikut mereka. Apa, saudaraku? Sebetulnya cara yang digunakan oleh antikris ini di dalam melayani itu adalah cara yang gak benar. Luka atau derita harusnya dilanjutkan sampai kepada pengalaman kematian. Bukankah binatang itu keluar dari dalam laut? Laut itu berbicara tentang pengalaman kematian dan kebangkitan. Kalau kita satu dalam pengalaman kematian, tentu satu dalam pengalaman kebangkitan. Tetapi kenyataannya luka atau derita itu
tidak sampai membawa mereka kepada pengalaman kematian. Luka itu justru sembuh. Itulah yang membuat dunia heran dan dunia dipengaruhi. Masa yang banyak ini dipengaruhi menjadi pengikut-pengikut antikris. Itulah cara gereja-gereja yang hanya melayani dengan cara akal-akalan. Itu gereja akal-akalan. Kalau hanya mempengaruhi massa supaya menjadi banyak sebagai pengikut, itu ibadah pelayanan akal-akalan. Amin, saudaraku. Itu ibadah pelayanan akal-akalan. Ingat itu. Itu tidak benar. Kalau hanya untuk mempengaruhi supaya jiwa-jiwa bertambah sebagai pengikut, itulah ajaran pengikut Nikolaus. Nah, cara ini sedang marak di gereja-gereja. Maka pemuda remaja yang sedang mengikuti live streaming, perhatikanlah apa yang Anda sudah dengar sekarang ini. Jangan mau dibodoh-bodohi dengan cara pelayanan yang seperti ini. Itu ajaran pengikut Nikolaus. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Nah, Wahyu 2 ayat 6. Kita kembali membaca Wahyu 2 ayat 6. Wahyu 2 ayat 6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga ku benci. Jadi pengikut-pengikut Nikolaus ini, ajaran pengikut-pengikut Nikolaus ini dibenci oleh Tuhan. Ajaran pengikut-pengikut Nikolaus ini dibenci oleh Tuhan. Amin. Sangat dibenci oleh Tuhan. Wahyu 18 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Saudaraku, di sini kita perhatikan, Tuhan membenci dosa kenajisan. Tuhan membenci dosa kenajisan. Berarti kalau ajaran pengikut-pengikut Nikolaus ini dibenci oleh Tuhan, menunjukkan bahwa di dalam pelayanan itu menunjukkan bahwa dosa kenajisan itu, saudaraku, dibiarkan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan terjadi. Dapat dipahami, saudaraku. Jadi Tuhan membenci dosa kenajisan. Berarti ajaran pengikut-pengikut Nikolaus ini memang memperbanyak massa, tetapi membiarkan dosa kenajisan, saudaraku, merajalela di tengah-tengah ibadah dan pelayanan itu. Sebab dengan membiarkan dosa kenajisan itu subur merajalela di tengah-tengah ibadah pelayanan, otomatis pengikut-pengikutnya akan semakin bertambah. Masa akan semakin bertambah sebagai pengikut-pengikut. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi inilah yang harus kita perhatikan. Haleluya. Jadi Tuhan, Roh Kudus itu sangat berduka kalau karunia-karunia dan jabatan-jabatan Roh Kudus itu terhilang dari dalam gereja Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Seharusnya tepat seperti Yakub memeriksa jubah yang maha indah itu, di mana jubah itu sudah penuh dengan darah kambing domba. Itu bukan darah Yusuf, apalagi darah binatang, itu darah kambing domba. Amin, saudaraku. Jadi karunia-karunia dan jabatan Roh Kudus itu harus berdiri tegak di atas korban Kristus. Maksudnya kita melayani tanpa kepentingan manusiawi. Tapi kita melihat jemaat di Pergamus
telah menganut dua ajaran yang tidak disukai oleh Tuhan. Ajaran Bileam dan ajaran pengikut-pengikut Nikolaus. Melayani karena upah. Melayani karena upah berarti menceburkan diri dalam kesesatan Bileam. Menambah jumlah massa yang banyak, tetapi tidak memperhatikan kualitas rohani. Tuhan tidak suka. Dan hanya mengadakan mukjizat untuk memperbanyak jumlah jiwa, memperbanyak massa sebagai pengikut, tapi tidak memperhatikan kualitas rohani. Tuhan tidak suka. Bahkan Tuhan juga membenci ajaran pengikut-pengikut Nikolaus. Apa artinya untuk kita sekarang? Wahyu 2 ayat 18. Tuhan membenci dosa kenajisan. Berarti kalau Tuhan membenci ajaran pengikut-pengikut Nikolaus, di tengah-tengah pelayanan itu, roh najis dibiarkan merajalela dan berkembang dengan suburnya, dengan satu tujuan supaya jumlah semakin bertambah-tambah. Tuhan membenci. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Perhatikanlah ini. Puji Tuhan. Jadi melayani Tuhan harus ada di dalam tanda darah. Kalau melayani Tuhan tanpa berada di dalam tanda darah, itu bukan pelayanan yang benar. Kita melayani bukan untuk kepentingan manusia. Kalau dulu kita datang untuk tergembala hanya untuk mencari pekerjaan, itu karena kita kurang memiliki pengertian yang benar. Tapi sekarang kita sudah mendapatkan, memperoleh, menerima pengertian yang benar. Kita datang bukan hanya untuk mencari uang lagi, tapi kita melayani Tuhan tanpa kepentingan manusia, tanpa kepentingan diri, tanpa kepentingan golongan. Amin, saudara. Itu yang benar. Jadi di dalam jubah yang banyak itu bukan darah Yusuf, bukan darah binatang buas, tapi darah kambing domba. Ada dalam tanda darah di dalam melayani Tuhan dan pekerjaannya. Amin. Untuk menyukakan hati Tuhan. Jadi jangan kaget kalau kita melayani di dalam tanda darah. Ya, terus benar. Amin. Kalau ditegur, tidak usah kaget-kaget sampai wajah cemburu, wajah murung, lalu menantang, lihat Aten sana. Sudah enggak benar begitu. Dapat dipahami saudara? Amin. Puji Tuhan. Nah, Kejadian 37 ayat 34 sampai 35. Kejadian 37 ayat 34 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Di sini kita melihat berkabunglah Yakub berhari-hari lamanya. Bahkan ia rela sampai mati demi Yusuf anaknya itu. Amin, saudaraku. Berkabunglah Yakub berhari-hari lamanya. Bahkan Yakub rela sampai mati karena Yusuf anaknya itu. Puji Tuhan. Saudaraku, perhatikan dulu ke sini. Inilah kenyataan kasih yang besar dari Roh Kudus untuk sidang mempelai, untuk gereja Tuhan, untuk anak-anak Tuhan, untuk pemuda remaja, sampai Roh Kudus itu ingin mati demi gereja mempelai, sidang mempelai. Yakub itu gambaran Roh Kudus. Amin, saudara. Roh Kudus berkabung
Roh Kudus berkabung. Kalau tidak terdapat karunia-karunia dan jabatan-jabatan Roh El Kudus di dalam gereja Tuhan, bahkan Roh Kudus mau mati. Jadi ini kenyataan kasih yang besar dari Roh Kudus. Amin, saudaraku. Bagi gereja sedang mempelai, pendeknya Roh Kudus lebih merasakan daripada Ruben yang hanya menaruh perhatian saja. Jadi Roh Kudus itu lebih merasakan daripada Ruben yang hanya menaruh perhatian saja kepada Yusuf. Amin. Biarlah kita mengerti dan tahu harga dari sidang mempelai di mata Tuhan. Hidupmu berharga di mata Tuhan. Kehidupan yang sudah dibentuk oleh pengajaran mempelai, hidupmu berharga di mata Tuhan. Kenyataan kasih yang besar dilimpahkan kepada kita semua. Hidup kita berharga di mata Tuhan, karena kita semua sudah dibentuk oleh firman pengajaran mempelai. Dan Tuhan tidak membiarkanmu berjalan sendirian. Di dalam kesusahan kita tidak dibiarkan berjalan sendirian. Memang Tuhan izinkan Yusuf diperlakukan sedemikian rupa oleh saudara-saudaranya sampai akhirnya dijual, tapi Roh Kudus menyertai, Tuhan menyertai. Amin. Tuhan menyertai. Tuhan izinkan terjadi supaya bangsa kafir juga mendapatkan pengajaran mempelai. Pengajaran mempelai bukan untuk bangsa Israel saja, tapi juga bangsa kafir, maka dia harus dijual ke Mesir. Tuhan izinkan, tapi Tuhan tidak biarkan. Roh Kudus juga begitu berkabung, bahkan ingin mati. Kenyataan kasih yang besar. Jadi tidak usah pakai logika sampai engkau mengalami sesak, susah, merasa menderita dalam melayani Tuhan. Nanti indah pada waktunya. Tunggu waktu Tuhan, bukan waktumu. Waktu kita bukan waktu Tuhan, tapi waktu Tuhan harus menjadi waktu kita. Jangan sesak, jangan merasa menderita. Karena orang juga perlu untuk mengenal pengajaran mempelai dari dalam diri kita masing-masing. Dapat dipahami saudara. Amin. Puji Tuhan. Biarlah kita mengerti dan tahu harga dari sidang mempelai di mata Tuhan, ya. Amin saudara. Amin. Jadi Tuhan tidak membiarkan gereja berjalan dalam kesendirian, walaupun berada dalam pengalaman kematian. Amin saudara. Amin. Ayat terakhir 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 44 dan 51. 1 Korintus 15 ayat 44 dan 51, demikian firman Tuhan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, tubuh jasmani. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Jika ada tubuh alamiah jasmani, maka ada pula tubuh rohaniah. Ayat 51 langsung saja. Sungguh aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semua akan diubah. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, pengalaman kematian, yaitu sengsara salib, akan mengubahkan kehidupan kita dari manusia nafsani menjadi manusia rohani. Jadi pengalaman kematian itu membawa kita kepada suasana kebangkitan. Pengalaman kematian itu mengubahkan kehidupan kita dari manusia nafsani, manusia daging, menjadi manusia rohani. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi pengalaman sengsara salib, pengalaman kematian itu perlu. Itu yang mengubahkan kehidupan manusia nafsani menjadi manusia rohani. Perhatikan ya, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah.
Yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Jadi pengalaman kematian itu penting untuk mengubahkan manusia nafsani, manusia daging menjadi manusia rohani. Jadi jangan merasa heran, jangan sesak, jangan bingung. Dalam keadaan susah, tidak usah bingung. Dalam keadaan mengalami banyak kesulitan, tidak usah bingung. Pengalaman kematian itu penting. Itu yang mengubahkan kehidupan kita semua. Dari manusia daging menjadi manusia rohani. Tuhan mau ubahkan kita semua. Saya sudah bingungkan tadi, saya sudah katakan. Tidak usah berkecil hati, tidak usah bertanya-tanya kenapa harus mengalami penderitaan. Saat kita menderita, Roh Kudus berkabung. Bagaikan Yakub berkabung berhari-hari, bahkan ingin mati. Kenyataan kasih yang besar dari Allah. Betapa berharganya gereja mempelai di mata Tuhan. Memang itu terjadi. Sebab lewat pengalaman kematian ini yang akan mengubahkan manusia daging menjadi manusia rohani. Kalau tidak ada kematian, tidak ada perubahan hidup. Jadi jangan merasa sesak dalam penderitaan. Tunggu waktu Tuhan. Waktu manusia bukan waktu Tuhan. Waktu Tuhanlah yang menjadi waktu kita. Ikuti sesuai rencananya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.